Oke, halo Om Senator. Halo, Bli, apa kabar? Aduh, akhirnya setelah sekian purnama berlalu kita berjumpa lagi. Ya nih sibuk banget nih Bli nih kayaknya. Wih, enggak, bukan aku yang. Oh ya, aku lumayan sibuk, tapi sibuknya bukan bukan kesibukan yang produktif sih. Sibuk lah, sibuk jadi lawyernya Inter ini. Tapi jadi lawyernya Inter gampang loh, nggak ada yang terlalu susah. Jadi lawyernya Dumfries yang dulu susah, tapi sekarang udah Lebih susah ya. karena permainan dia udah membaik Bagus ya, ya. jadi gampang lagi. Sekarang harus jadi lawyernya Arnaud Taufik nih kayaknya. Aduh, nggak, aku pun agak males sebenarnya memang. Kayak ini loh, ngalor ngidul apa ngelantur dikit ya. Kemarin pas lawan lawan Napoli tuh, begitu Inzaghi masukin Arnautovic, aku udah aduh kayaknya udah Inzaghi nggak ngincar menang ini udah segitu aja cukup kayak. Yang penting gak bobol aja katanya. Iya, kayaknya emang gitu deh. Oke, sorry ngelanturnya buat kawan-kawan, sorry Gak ngelantur. apa-apa, gak Nah, apa-apa. kita akan bahas soal mungkin salah satu pesanan dari banyak ini juga tolong dibahas soal manajemen sama stadion berkali-kali hampir tiap aku bikin konten selalu gimana beli kabar stadionnya ini. Terus terang kalau stadion-stadionan Om Senator lebih menguasai. Kita mulai dari ini dulu kali ya sebelum bicara stadion. Soal gosipnya katanya Antonello mau dipecat itu. Ini gimana sih Kak? Aku sudah sampai coba cari kemana-mana, belum ada perkembangan lagi. Kalau yang informasi yang Om Senator tahu gimana itu nasibnya Antonello? Sebenarnya kan Antonello itu dia perpanjang kontrak itu harusnya 2025 habis ya. Jadi itu salah satu Mm-mm. alasan sih sebenarnya kenapa jadi rumor. Terus yang kedua Oke. memang Roma juga ngincar. Sebenarnya bukan kita pecat dia, Roma juga pengen juga. Kan Banyak menggantikan loh yang yang cewek pengen. itu. Saya Mm-mm. lupa tuh siapa tuh namanya. Kan ada Cewek tuh yang yang cewek. mengundurkan diri pas ini ya, pas Tuh, De Rossi dipecat ya. betul. Jadi Mm. itu. Yang kedua. Terus yang ketiga ya, karena memang tugas utama dia itu kan sebenarnya pekerjaannya memastikan kesehatan keuangan Inter itu di luar aspek sepak bola. Salah satunya itu Oke. stadium. Oke, Oke, pengennya itu kan Desember ini kita sudah ada kepastian nih mau bangun stadium di mana. Biar bisa jual Inter sebenarnya. iya Ya, iya iya, masuk masuk masuk. betul. Soalnya kalau dia kan bukan ahlinya di bidang sepak bola ya. Jadi karena dia memang Mm-mm. juga pengen memastikan dapat kandidat buyer, buyer pasti minta juga kepastian itu. Ya kalau Mm-mm. memang kita sampai Desember ini nggak bisa ya Mm-mm. mau nggak mau ya secara tanggung jawab ya Antonello harus mengundurkan diri sih lebih tepatnya sih. Karena itu Nah, krusial sekali. nah, ini yang menarik kan sebelumnya kita sempat bicara bahwa Bruce Nator bilang bahwa ya ini memang tanggung jawab dia. Nah, yang jadi pertanyaanku adalah begini, karena aku kan bukan orang-orang korporat ya, aku nggak ngerti bagaimana sih sebenarnya. Oke lah, ini kan semacam dalam tanda kutip lah ya kesalahan Antonello. Tapi kalau menurut Om layak nggak dia itu dipecat gara-gara ini kegagalan? Padahal kalau dari omongannya Marota, seolah secara tersirat Marota itu mau bilang bahwa ini loh masalahnya itu di birokrasi, kita sudah berusaha gitu. Tapi kok naga-naganya kayak dari Oktri nggak mau tahu, pokoknya kamu yang tanggung jawab ini kayak gitu loh. Kalau menurut Om Senator gimana? Ya kalau secara kita harus jujur memang bukan karena salah dia juga sih. Mm-mm. Karena kan memang birokrasinya di Milan terutama itu sulit banget sih. Karena Iya, kita iya. harus tahu bahwa untuk original stadion ini sebenarnya dari zamannya Moratti sudah mulai. Itu di 2009. Bayangkan dari 2009. 2009. Ya, Itu udah 14, berapa? 15 tahun. betul. Dan itu Gila. jangan-jangan salah satu yang bikin kita masuk banter era. Karena mungkin Moratti udah tahu nih, Mm-mm. kalau umpamanya Inter nggak punya income tambahan dari stadion, Mm-mm. itu ya pasti kita akan susah. Iya betul. Ya, birokrasinya susah. Jadi kalau dibilang salah Anton L sepenuhnya nggak juga. Mungkin yang disesalkan sama Okri ya, menurut saya ini dari sudut pandang manajemen gitu. Biasanya Iya, ya kita yang terlalu diplomatis, mungkin dianggapan gaya manajemennya terlalu diplomatis. terlalu Sehingga ya ada hal diplomatis. yang Oke. krusial itu nggak tercapai, nggak goal gitu. Karena kan beda ya style manajemennya Eropa, Italia terutama Mm-mm. sama Amerika gitu. Amerika. Betul. Jadi mungkin ya Italia kayak
kayak negara Wakanda inilah, selalu harus diplomatis. Kalau Amerika kan nggak saset-saset, untung nggak, ya Iya, nggak untung ya tendang ya. Kalau heeh, kita lihat kayak di Roma juga kayak gitu kan, di mhm. Chelsea apalagi kan, Oh Tuchel aja iya, dipecat. itu Amerika juga, heeh. Tapi Tuchel kan memang layak dipecat. Beberapa contoh langsung dicoba pecat. Ya pokoknya Nah, Amerika memang heeh, agak keras karena mereka tetap nomor satu itu duit investor. Mereka mau kepastian mhm sih. mhm, Ya mungkin betul. mereka anggap ya Antonello nggak sanggup. Mereka mau cari orang yang sanggup gitu untuk negosiasi ini. Oke. Kalau begitu kesimpulannya satu-satunya faktor memang soal stadion ini ya, bukan bukan karena kinerjanya yang gimana, pokoknya, kayak pokoknya aku nggak peduli kamu sehebat apa, kalau stadion nggak jadi silakan minggir, kayak gitu ya? Iya karena kalau dibilang apakah Antonello ada celah, cacat gitu, ada juga. Contohnya Mhm. yang Digital Beats. Tapi Digital kita nggak Beats? bisa, betul. Oh, Karena kan yang yang sponsor ngurusin nggak dibayar sponsor, itu? betul. Tapi kan mau nggak mau kita juga harus mengakui bahwa waktu itu kripto itu lagi naik. Itu salah satu Mhm, peluangnya kita untuk dapat sponsor yang bagus kan. mhm. Bayangkan sama Pirelli aja nggak nyampe 10 juta euro. Iya iya. Jadi ya memang dengan branding Inter yang masih kurang bagus waktu itu ya, Mhm. dia masuk ke digital biz, saya bilang sih ya ada celah sih, tapi kan akhirnya dia bisa bayar ya dengan Iya. Paramount masuk, Emirates Mhm. masuk, yang lain masuk. Ya itu memang ada celah, cuma ya mau gimana ya? Karena Mhm. agar Inter bisa keluar dari istilahnya hutang ke Oaktree atau kita bisa Iya. mandiri ya memang stadium itu kunci utamanya. Iya. Ya Iya mau nggak betul mau sih. yang lain itu jadi tidak ternilai lah istilahnya Iya. kalau stadium itu gagal gitu. Betul juga, Bro. Kalau setelah aku pikir-pikir, ada ataupun tidaknya Oak memang tetap krusial stadion ya. Mm-mm. Bro, ini sorry agak ngelantur bener-bener beda banget. Dirimu kan ngomong soal digital bit, kripto dan sebagainya. Ini sekarang Bitcoin kan lagi nanjak-nanjak banget. Kira-kira ini lengsernya ini udah dekat apa masih jauh? Karena aku denger gila YouTube isinya orang ngomong kripto aja. Aduh. Kalau itu sebenarnya tricky ya, beli ya. Kalau kita juga Mm, saya juga ada grup sih kita diskusi cryptocurrency. mm, Jadi ini naik ini kan gara-gara Trump menang pemilu. mm, Makanya juga itu efek dominonya kayak IHSG kita turun drastis karena investor itu pada tarik duit keluar dari iya, Indonesia. masuk ke Satunya mereka Amerika. sih, betul, mereka simpen dulu di Hmm, kripto salah satunya. Tapi ya oke. itu balik lagi jangan terkena FOMO sih, harus benar-benar lihat. Iya. Apalagi kan yang naik ini minggu ini kalau nggak salah yang paling naik itu yang Dogecoin. Aduh, Doge itu Ya masih hidup. Ih, ya memang juga. masih kemarin itu naik naik banget pada semua itu karena mereka kan tahu yang Aduh. pom-pom si Doge itu Elon Musk kan. Iya, Ya aduh. jadi itulah naik ya. Iya, Nah ada itu temen aku. Mhm. ada temen juga main Dok. Enggak, temen pas FOMO yang sebelum sebelum longsor itu dia aduh Mm-mm. lumayan berapa itu 6 jutaan duitnya di sana. 6 juta lah. Aduh aku udah lama nggak pernah doge, aku pernah beli baru rugi 200 ribuan aja udah aku cabut langsung habis itu Udah cabut longsor ya. parah. Ya lumayan lah rugi 200 ribu buat ini. Oke, sorry Iya, sorry sorry tadi nggak ini apa-apa, nggak ngelantur apa-apa, banget. nggak apa-apa. Ya Nah, intermezzo. oke, itu Antonello berarti memang aku ngeliat kalau dari nada tone bicaranya Om Snator kayaknya memang setuju dengan langkah Oktri ya. Kalau stadion itu gagal sampai Desember tadi dibilang ya memang Antonello mesti minggir atau at least mungkin dicarikan jabatan lain ya mungkin di Inter B mungkin ya. Kayaknya nggak mungkin. Secara gaji corporate dia lumayan tinggi kan. Cuma Iya ya balik betul lagi sih. saya sebenarnya nggak setuju sama Oktinya, tapi Mm-mm. lebih setuju dari sudut pandang objektif Inter itu butuh apa sih saat ini. Iya. Kalau memang kita nggak bisa tembus, apalagi kan saat ini si BP Salah itu kan lagi maksa Mm-mm. nih Inter itu untuk ambil New San Siro. Dan New San Mm-mm. Siro-nya itu renovasi. Oke. Padahal kan kita sama Milan udah
bilang kita pengennya bangun stadium di sebelahnya San Siro. Iya. Ya, itu kalau sampai gagal juga ya susah ngomong ya. Iya betul. Nah kebetulan ini bridgingnya dapat kita sekarang langsung ngomongin stadion. Iya. Nah bro, aku baca terakhir itu kan baru tadi aku bikin konten soal Marota bilang ya intinya lagi-lagi menekankan bahwa birokrasi dari pemerintah itu berlibat-libat. Bahkan dia sampai bilang dulu waktu dia memulai karir di mana gitu sama Piacenza apa Mm-mm. gitu. Samparini, aku ingat dia sebut nama Samparini. Itu katanya waktu itu 30 tahun lalu dia udah beli lahan gede banget. Sampai sekarang belum juga bisa bikin stadion. Itu kenapa kok separah itu? Maksudnya aku ngelihat Italia, Eropa itu negara yang sangat maju itu kok kayak Indonesia. Wah, kalau saya itu saya beraninya sebenarnya Wakanda, nggak berani Indonesia Oh saya. ya, sorry. Nanti aku gitu kan aja jadi Wakanda ya. Aduh. Ya, Italia itu memang mungkin kenapa ya? Karena mereka sebenarnya negara Eropa tapi ya Mm-mm. secara culture itu mirip lah sama Wakanda, nggak beda jauh nih. Masa sih? Ih, gila aku nggak Iya, nyangka loh. Aduh. makanya kita juga kalau kita lihat bahwa bukan cuma Inter nih yang susah, sebenarnya juga Mm-mm. Yamparin itu dari Piacenza memang dia punya waktu itu mau bangun. Akhirnya kan nggak Mm-mm. boleh, makanya dia beli Palermo. Oh gitu. Makanya aku ingetnya Samparini itu di Palermo, tapi ternyata aku baca berita, oh dia sempat di Piacenza juga Betul, gitu. iya betul. Dulu juga pas tahun 90-an kalau nggak salah si Parmalat dulu Mm-mm. Ennio Tardini juga mau diperbesar juga nggak bisa. Itu tahun 90-an Ngapain lah. sih? Iya, karena Ngapain itu sih makanya mereka? susah. eh ya. Sekarang aku mau nanya soal San Siro itu kan awalnya. Nah ini yang aku tahu dulu ya. Nanti Bro kan koreksi apa yang sudah update terkini. Kan memang BP Salah mau kasih renovasi San Siro. Tapi sekarang kan ada jalan tengah. Oke, boleh bikin stadion baru, tapi anggaplah di sebelahnya San Siro. Kemudian itu katanya sudah ada apa namanya orang yang bukan ngukur tanah, yang kasih perkiraan nilai tanahnya itu katanya Mm-mm, sekitar mm-mm. 200 juta lebih sedikit untuk beli Betul, lahannya aja kan. betul. Nah, kemudian masalah berikutnya muncul kan si BP Salah dia bilang, "Oke, saya akan permudah kalian permulus asalkan apa yang on the table itu cuma satu rencana ini aja." Nah, yang sepengetahuanku kalau dari Inter kayaknya nggak masalah. Oke, yang penting dikasih. Nah, justru kemudian Milan nih, karena mereka ternyata sudah beli tanah yang di San Donato. Sedangkan kalau Inter itu kan cuma mau baru beli hak belinya aja gitu kan. Betul. Nah, terus ketika nota kesepakatan itu ternyata Milan ingin memasukkan klausul yang masih memungkinkan mereka untuk melanjutkan proyek di San Donato. Nah, habis itu aku benar-benar ngeblank gimana itu kelanjutannya. Kalau yang dari Om Senator tahu gimana itu, Om? Nah, mbaknya sebelum kita masuk ke sana, kita Hmm? coba dari awal tahu dulu nih masalah sejarah stadium Oke, di Italia. Ya, jadi biar boleh. nanti dapat nih runutannya nih. Mm-mm. Coba Mm-mm. saya share ya. Oke. Wih, kita kuliah dulu ini kayak dulu. Waduh, saya, saya ini murid lah, lebih cocok nih jadi Eh, dosen saya nih. mana? Dulu banyak yang muji-muji Om Senator, gila itu persiapannya hebat banget. Tuh, perjalanan kepemilikan stadium. Ya, jadi mungkin kita mulai dari sini dulu ya. Mm-mm, Jadi oke. kalau dilihat dari 2011 sampai 2024, itu Ya, klub Serie A ya 20 klub itu cuma 4 deh yang punya stadium sendiri. dalam waktu Dan 13 bayangin, tahun ya. betul, dari 13 tahun itu baru. Dan itu Atalanta, Mm. itu dia Mm-mm, renovasi itu 4 kali. mm-mm, Jadi dia nggak dia itu apa renovasinya saya bilang kalau saya baca ya, saya itu waduh mm-mm. dia itu perjuangannya luar biasa karena juga masalah birokrasi. Makanya dia Wow. renovasi itu mulai dari 2014 itu sampai 2024, hampir 10 tahun dia renovasi. Gila emang. Dan itu stadionnya itu punya kota apa punya klub? Nah, yang di sini sudah pasti kepemilikan stadion, klub, sorry maksudnya. Oke, oke. Jadi secara Serie A di musim 2004-2005 ini,
baru 4 Mm-mm. klub yang punya stadium sendiri. Wow. Sorry, Cuma 3 empat. sebenarnya, karena Sassuolo kan degradasi ya. Jadi cuma Juve, Oh ya ya ya, sorry, Udinese, benar. sama Dan Atalanta. Atalanta. Betul. Nah, kalau dilihat, Juve itu pertama kali di 2011, itu Mm-mm. Juventus Arena. Itu ya kapasitas 40. Dan dulu dia bangun, itu lumayan mahal, 150 juta euro. Bayangkan dari Pembangunan total. 2011 ke sekarang kan inflasi kayak Oh kita iya. Oh iya, sekarang, mahal banget. Baru inget 2011 udah 13 tahun ya. betul, betul. Nah, itu pasti dia habis banyak juga lah itu. Mm-mm. Nah, kemudian Udinese juga 2013 sama Sassuolo, mereka beli dan mereka bangun. Cuma ini dia nggak menghancurkan ya, dia itu cuma renovasi sih sebenarnya. Oke. Jadi makanya biayanya lebih kecil daripada Juventus. Kalau Juventus kan dia hancurin Dele Alpi, dia bangun Mm-mm. kembali. Jadi Oke. itu ada satu. Atalanta juga sama, dia itu hancurin, tuh bangun kembali juga. Dan ini katanya belum selesai, karena dia Oke. nanti mau renov kelima kali. Gitu. Bertahap banget ya. Iya, Atalanta, makanya saya bilang salut sih saya kalau baca, karena mereka tuh Hmm. klub pelit, saya pelit ya sebenarnya. Baru tahu musim ini aja kan jor-joran kan, belanja pemain. Biasanya pelit banget kan. Ya pelitnya ya wajar sih, karena lagi masa bangun stadium ya, habis duit Iya. banyak juga gitu. Lagi mengencangkan ikat pinggang bro. Betul, betul, betul. Jadi ya sampai 2024 ini ya baru 3 klub Serie A nih yang punya stadium sendiri. Nah kalau kita lihat, Mhm. oke. Nah kalau kita lihat Juventus itu ya dia Dele Alpi dia hancurin, dia bikin Mhm. Juventus Arena dan kompleksnya itu ya bukan cuma stadium. Nah kalau dilihat kan Mhm. memang dia itu bikin kompleksnya untuk hospitality dan lain-lain itu ada di Mhm. sini. Makanya Iya, dia iya. gede. Dan juga kalau dilihat tuh Dele Alpi tuh ya gimana ya? Nggak Dele Alpi doang, doang sih, Olimpico juga gitu. Dilihat Mhm. kalau ini itu bukan Ada khusus sepak lintasannya. bola. Betul, Oh, ada lintasan betul, kayak dibikin buat atletik juga bisa ya. betul, betul. Itu ya makanya kenapa Mhm. stadium Serie A itu banyak yang bilang nggak cocok sama regulasi Eropa saat ini. Makanya kan kayak San Siro itu kan harusnya jadi final Liga Champions 2027 tuh. Mhm. Nggak jadi kita dibatalin. Karena dia udah Oh, dianggap sebenarnya nggak memenuhi standar. Itu ada beritanya, Pri. oh, Kita kalah untuk bidding 2027 final Liga Champions. 2027 itu yang masih lama ya. Masih tiga Masih, tahun lagi. Iya. betul, betul. Tapi udah gagal. Jadi Mhm. meskipun direnovasi juga nggak mungkin jadi final Liga Champions 2027 sih. Iya, nggak Mungkin mungkin kan 3 tahun 2030 kelar. lah kayaknya. Iya, heeh, heeh. Mm-mm. Ih, Nah ini juga, malu-maluin kalah sama Turki. iya, susah. Ya, birokrasi kita lah susah. Nah ini contoh yang Iya, punya si, ini Udinese. Dacia. Udinese dia, bayangin stadiumnya sejelek ini nih dulu. Oh iya, nggak isi Ada atap. lapangan lari juga, ya akhirnya jadi Hmm, begini. Tapi dia iya, bener-bener pure ini stadium aja. oke. Dia nggak bikin sektor lain. Hmm, Kemudian Sassuolo. Nah ini juga, Sassuolo itu, ini udah renovasi ya. Yang saat ini ya 2013 mm-mm. renovasinya Oke, begini. Karena dia sebenarnya ada rugby atau apa gitu. Cuma ini dia udah ganti oke. bener-bener full lapangan. Terus nah ini rencananya di 2030 dia mau bangun segini. So, kelas Oke. Sassuolo. Gila, wih, Inter masa dikalahin Sassuolo klub seri B? Iya, tapi nanti ada tapinya. Kenapa dia Oh, ada bisa ada tapinya. Oke, regalnya? Iya, syukurlah ada tapinya. ada Ih, tapinya. malu lah Kok kita. nggak malu kita udah di apa? Udah diinjak-injak sama Berardi, masa diinjak juga mah Iya, bro. stadionnya. Gila. Musim lalu itu masih membekas banget. Gila, Masih 2 kali membekas kalah banget ya. lawan Sassuolo. Aduh. Nah, ini Stadio yang Juiz. Atalanta. Ya, nah enaknya ya Giwis. kalau kita bisa bangun stadium ya kita juga dapat duit dari sponsor kan. Kalau ini dilihat itu dari tadi namanya itu nama sponsor, Iya, iya. bukan nama klub lagi. Jadi mereka dapat duit juga dari sana. Iya, kan itu Nah, ini lumayan juga ya, Atalanta gede dulu banget masih ya. segini nih, 2011 ke bawah nih. Nah, sekarang Mm-mm. Atalanta musim ini udah pakai stadium keren beli. Iya, iya. Dan ini masih akan dilanjutkan lagi. Cuma Oke. mereka itu nggak bisa bikin area hospitality karena area
padat penduduk di sini. Oh ya sempit ya, udah nggak ada Sempit celah ya, banget, nggak bisa. benar-benar celahnya udah nggak ada. Jadi mereka cuma bisa manfaatin untuk stadium dan kebutuhan olahraga aja sih. Tapi 100 Oke. juta euro itu gede sih. Mm-mm. Sebenarnya ada yang lagi berjalan juga, itu Bologna. Bologna itu 200 juta euro. Bolonnya lagi bikin juga, aduh. Betul, Bologna lagi bikin. Aduh. Nah, itu nanti saya jelasin kenapa Bologna bisa. Oke, tolong Ya, dijelaskan ini. iya. Nah, ini kalau kita lihat peta Mm-mm. apa stadium di Serie A ya, di klub-klub Mm-mm. Italia nih, Mm-mm. dilihat itu ya memang baru Juventus, Atalanta, Udinese, ini Cesena sama Sassuolo nih yang punya sendiri dan mereka bisa menamakan stadiumnya memakai nama sponsor. Kalau Oke. yang lain itu ya masih ini, masih Pemda, masih pinjaman. Ada yang kayak yang kuning ini ya, ini bukan khusus stadium sepak bola. Kalau yang kuning ini, Oh, kalau yang kuning itu punya, iya iya bukan. iya. Jadi bukan Not sepak bola, mereka strictly, pakai buat oke. maraton, olimpiade. Nah ini kayak makanya Olimpico nih. Lah, Olimpik itu bukan khusus sepak bola juga ternyata. Bukan, kalau beli Oh iya iya bener-bener iya. nonton itu, dia ada itunya, track maratonnya juga. Hmm. Maraton. Kayak yang, Bukan betul. maraton. Maraton kan yang panjang banget, nggak mungkin lah di stadion maraton. Iya itu muter-muter bukan maraton apa namanya itu? Yang pakai Mungkin lari itu loh. estafet mungkin maksudnya. Estafet ya, Oh, estafet. Ya, sorry, bukan maraton, estafet. Ralat. oke oke. Ya, jadi banyak yang seperti ini. Nah, pertanyaannya yang tadi, kenapa Bologna bisa bangun stadium dan Mm-mm. dapat izin? Dan Oke. Beli juga tadi tanya, kok BP Salah sama konsilnya Milano berani apa istilahnya Mm-mm. menurunkan lah ego mereka menawarkan kembali ke Inter sama Milan Iya biar iya. beli ya. Itu Heeh, semua heeh. karena Euro 2032 ini. 2022 masih 7 tahun. Oh ya bisa Betul. kayaknya Itu jadi ngejar ya nanti kalau. Italia sama Turki kan sudah ditunjuk. Saat ini Oke. Turki itu yang punya stadium yang layak. Italia itu sama sekali Belum nggak ada punya. stadium yang layak. Makanya, makanya, Memalukan. betul. Makanya dari uh, pemerintah pusat minta Pemda itu bantu klub itu untuk Mm-mm. dapat membangun stadium lebih baik lagi. Oke. Nah, itu alasan makanya Itu kayak ternyata. Bologna itu Heeh, kok heeh. bisa ya 200 juta. Ya itu karena itu alasannya. Oke, masuk 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 akal. Nah, ini makanya di sini kalau beli lihat tuh di 2032 ini Euro ini ada beberapa stadium yang dipilih untuk nanti jadi hostnya. Yang Cuma putih yang apa yang abu-abu? yang putih ini ditunjuk. Oke. Kalau yang abu Oke. ini dipertimbangkan. Kenapa? Oke. Karena mereka masih perlu renovasi lagi. Iya, iya. Kalau yang kayak tadi Sassuolo kan dia sendiri itu udah kayak apa ya? Gak cocok jadi Mm-mm. stadium sih saya bilang. Itu buat kayak tancap sebenarnya. Terbuka gitu, Bli. Wah, ini ada rasa sentimen yang terdengar ini. Masalah rancu. Iya, pasti gak bisa terima Bli kalah. Nah, itu makanya tadi saya kasih lihat yang 2030 itu ya ini. Karena mereka rencana Oke. renovasi untuk bisa memenuhi kebutuhan Euro Oke. 2032. Nah, fokusnya itu adalah tiga, sebenarnya. Ada empat sih. Fokus dari Pemda itu yang harus segera direnovasi, Oke. yaitu Roma dengan Olimpico-nya, Milan dengan San Siro-nya, Naples Oke. sama Diego Armando Maradona stadionnya, sama Florence, Oke. Artemio Franchi. Jadi empat ini yang dikejar sama pemerintah pusat agar segera direnovasi. Oke. Karena ini yang memang juga apa kalau Euro kan tahu sendiri ya, bukan cuma penikmat sepak bola kan. Iya. Penikmat yang lain juga banyak yang akan ikut hadir gitu. Contohnya penikmat apa ini? Aduh, salah satunya ya penikmat itulah olahraga, olahraga yang malam-malam, Bli. Wah, ini kalau didengar Mbah Wer langsung nomor satu Iya, komen. jangan-jangan dia udah book tiketnya, Bli, untuk 2032. Aduh. Ada loh waktu itu Interisti yang final lawan City itu dia ke Turki. Gila, hebat Iya, banget. tuh makanya Siapa namanya Interis lupa. itu banyak. Aduh, lupa banget.
Dedikasinya luar Wah, biasa. iya. Aduh, aku pingin sebenarnya. Nah, Aduh. makanya di sini dilihat bahwa biaya Mm-mm, pembangunan itu Roma itu 100 juta, mm-mm. San Siro itu 200 juta. Nah, Napoli itu cuma 70 karena dia udah renov duluan sebenarnya. Oke. Ini Jadi sudah dia cuma renov tahap dikit. kesekian lah ya. Betul. Mm-mm, Nah, Florence itu 95. Tapi yang ditawarin untuk beli itu baru San Siro. mm-mm. Kalau Roma, Naples, Napoli, Florence itu masih Pemda. Mereka cuma Oke, dibantu aja biayanya. Sama seperti oke. yang tadi, BP Sal juga ngomong nanti dia akan bantu kan. Tapi nanti kita Mm-mm. lihat ya yang dibantu itu apa. Iya. Karena ada tapinya. Kalau udah Oke. politisi ngomong harus ada tapinya. Iya sih bener. Mungkin dia minta saham Inter gitu. Papa minta saham. Iya, pemerintah saham bisa juga. Ya, ini timeline-nya. Ini mungkin cuma sekilas saja ya. Jadi Mm-mm. timeline kita New San Siro itu kan dari 2019 nih sampai sekarang. Mungkin sebagai pengingat kita lagi nih. Iya, sampai sekarang belum ada yang terjadi. Betul, betul. Karena di sini nih sebenarnya. Jadi Mm-mm. yang di 2021 ini ya respon publik kan negatif ya. Iya. Susah juga kayak kita kalau ngomong ya, mungkin secara simpel kayak kita mau bangun rumah deh. Kan kita harus Mm-mm. minta izin nih sama tetangga kiri kanan nih. Mm-mm. Kalau tetangga kiri kanan nggak setuju kita bangun ya kita susah juga bangun kan. Iya. Istilahnya begitu. Jadi memang Ya, publik. kenanya di 2001 sama 2022 ini nih. Karena Kementerian Kebudayaan Italia juga usulin San Siro itu udah jadi cagar budaya. Aneh, stadion jadi cagar budaya. Betul. Itu yang Aneh sih susahnya di bener. situ karena Stadion San Siro itu ya dipakai buat Olimpiade banyak juga beli. Jadi kegiatan di luar di luar sepak bola itu banyak. Makanya Hmm. susah juga ngomongnya ya. Kalau Oh, dihancurin ya pantesan pasti itu. ini. Pantesan sering ada keluhan rumput San Siro jelek ya. Betul, karena mereka pakai itu banyak kayak konser Mm-mm. musisi lokal. Saya juga baca itu ya di San Siro juga. Mereka Oke. ada acara sosial juga, budaya juga di situ juga gitu. Makanya susah kalau San Siro Mm-mm. ini dihancurin, dibangun kembali Oke. karena itu ikonik banget sih. Sama kayak Mm-mm. Olimpico-nya Roma lah, itu susah banget pasti. Nah, kalau kita tarik mundur lagi ya saya bilang itu sebenarnya kita tuh dari 2009, Pli. Jadi Oke. Moratti itu dulu Opa itu udah ini, Mm-mm. udah cari-cari tanah ini istilahnya untuk bangun dari 2009 itu di Piotelo. Itu tanahnya sudah dibeli, enggak kan ya? Belum beli karena Tapi masalah udah birokrasi dijajaki. juga. Udah Heeh. dijajaki. Terus kemudian di 2010 tadi yang di sebelah timur sekarang ke barat laut. Mm-mm. Itu juga ada di daerah Rus ini. Itu juga nggak bisa Oke. juga, nggak tembus juga. Di 2012 sebenarnya juga, nah ini 2012 ini juga pengen kita itu bangun stadium di sebelah San Siro. Oke. Karena Oh, waktu itu kan memang lagi 2012. panas juga ya. Karena Milan sama Inter itu lagi sikut-sikutan terus nih secara Mm-mm. sepak bola. Karena kita Mm-mm. kan rival banget ya. Jadi waktu itu rencananya Inter itu keluar dari San Siro, itu bangun sendiri. Oke. Sayang ya kita masuk banter era, ya baru 2020 mulai lagi nih, memanas lagi untuk pembangunan Mm-mm. stadion ini. Dan akhirnya 2023 kita di Rosano ya rencananya ya. Mm-mm. Nah nggak tahu nih pasti atau enggak. Ya kalau ini yang kemarin kita lihat ya, kalau Milan di San Donato ya dia modelnya kayak gini. Ya kalau kita ya Rosano ya seperti ini. Kurang lebih ya sama. Kita itu dua-duanya itu ya nggak bisa maksimal karena jauh ya dari kota ya. Iya, agak agak jauh ya. Jauh. Hmm. Nah, ini Dena Rosano kita itu dapat segini, Bli. Jadi selain Wah. stadium, itu sebenarnya kita itu bisa bangun banyak di depan sini. Jadi kita juga banyak Hmm. fasilitas, nggak cuma cuma olahraga, sepak bola, tapi bisa banyak karena di sini Mm-mm. itu kita selain stadium itu ada pusat pembelanjaan. Itu 50 Oke. meter persegi, 50.000. lima Restoran puluh sama meter kafe itu persegi. 10 ribu meter persegi. Hotel 20.000 meter persegi.
Jadi dari hasil finalnya saya baca itu, wah gila. Jadi kita terus ada lapangan latihan lagi. Jadi nanti yang Suning Training Center itu udah nggak di situ, itu langsung pindah ke Rosano itu 30 meter persegi, 30.000 meter persegi. Mm-mm. Ada Oke. gym, ada apa, jadi banyak juga sebenarnya. Ada ruang terbuka hijau juga sama ada Mm-mm. pembangunan infrastruktur lah di sini. Jadi biar aksesnya lebih enak. Nah, sebentar Nah, sebelum itu boleh boleh. kan Bro bilang akan bisa banyak hotel segala macam. Nah, tapi karena tempatnya yang sangat jauh dari pusat kota, itu gimana? Apakah visible untuk dibangun segala macam itu? Karena yang terbayang dariku itu kan tempatnya jauh berarti orang ke sana cuma kalau lagi ada pertandingan aja kan gitu jadinya. Betul. Makanya nanti akan dijawab di terakhir. Saya udah Oh bikin gitu. Oke, perbandingannya. oke. Iya, Oke, oke. oke. Jadi ini kalau dilihat nih kan apa head office-nya Inter ya di sini. Di stadium, nah ini ada ruang terbuka, ada lapangan, ada rekreasi, perumahan, hotel. Jadi ini memang proyek ambisius juga lah kalau kita di Rosano. Cuma ya seperti yang Beli tadi ngomong, itu Mm-mm. jauh ya. Mm-mm. Jadi tantangannya di sana. Nah, kita bandingkan yang sekarang kita masuk ke San Siro. New Nah, San Siro. Oke. betul. Ini yang saat ini yang sedang terjadi nih. Pemda lagi Oke. tawarin kita nih. Pemda itu tawarin itu satu, kita itu tidak bangun stadion baru, tapi kita Mm-mm. renovasi San Siro. Kedua, Oke. dia akan bongkar ini, bongkar area hijau ini untuk beberapa tempat. Seperti ini satu. Ini kan di sini itu adalah tempat area terbuka hijau, Novo Iya. Parco Publik. Nah, Mm-mm. ini Citadela ini ya tempat olahraga lain kayak tenis, Oke. terus juga kayak dia ada pedal dan lain-lain lah, kurang lebih di sini. Ini kemudian di daerah komunitas tifosi di sini. Oke. Nah, ini yang biru sama merah ini kantornya Milan sama Inter. Oke. Yang biru itu Heeh, Inter ya? betul. Terus kemudian ini ada area service nih, ada kayak restoran dan ini komersil ini kayak pembelanjaan. Mm-mm. Jadi yang cuma ditawarin ya PP Salah tawarin ya kita itu renov cuma dikasih sekarang ini yang dulunya area hijau semua sekarang itu dibangun daerah Dikasih juga. komersil. Betul Oke. sedikit. Dan yang kita diminta beli itu ya ini daerah ini nih. Mm-mm. Oke. Mm. Jadi yang semua daerah ini yang ditawarin yang 200 juta itu. Oke. Eh, oke, lanjut deh dulu nanti aku tanya Oke. ya. Nah, ini San Siro yang sekarang kita kayak Mm-mm. gini modelnya. Nah, jadi nanti kalau Inter yang main, nah stadiumnya warnanya gini. Kalau Milan yang main, nanti jadi warnanya begitu. Oke. Ya, dia jadi udah model baru lah ya. Mm-mm. Nah, tapi klub Oke. itu nggak mau beli. Klub itu maunya Mm-mm. adalah daerah yang tadi ditawarin ini, itu mau dibangun stadium baru. Nah, oke. Ah, kebetulan itu Betul. yang sebenarnya aku mau tanya, udah langsung dijelasin ya. Oke, langsung lanjut Betul. lanjut. Jadi daerah sini itu yang Mm-mm. kita mau bangun stadium baru. Kita nggak butuh lagi daerah komersil menurut Inter sama Milan sebenarnya. Oke. Karena bagi mereka ini sebenarnya solusi jangka pendek. Makanya jangan heran si Milan itu tetap pengen bangun di San Donato. Oh, now it Betul. makes Kan? sense. Tambahan Ya, lagi ya. betul. Jadi karena kalau kita bangun di sini itu tadi kita Mm-mm. itu seperti si Atalanta yang tadi. Kalau beli tadi Iya. lihat kan Atalanta udah nggak bisa Mm. gerak dia. Iya, Jadi dia cuma mau stadion ekspansi. aja, nggak bisa bikin Betul, mall apa-apa gitu, nggak betul, bisa. betul. Jadi kita cuma bisa bangun ya mentok di sana gitu. Untuk jangka pendek bagus, tapi kalau untuk jangka yang sangat panjang ya nggak bagus-bagus amat. Karena apa? Karena Mm-mm. nanti San Siro itu masih ada. Cuma yang nggak tahu Iya. ya nanti San Siro itu dipugar benar-benar daerah untuk apa olahraga di luar sepak bola atau malah tahu di kursi-kursinya dicopot jadi jualan UMKM juga nggak tahu sih beli. Kok jadi jualan UMKM? Ya karena nggak bisa dihancurin kan bangunannya. Mm. Iya jadi nanti orang mungkin ya pacaran di dalam ini. Mm-mm.
Kayak gitulah. Oke bro, sebelum lanjut ke slide berikutnya, aku mau nanya satu hal. Sebenarnya aku ngelihat kalau misalnya dikasih beli beli daerah ini, kalau misalnya Milan dan Inter itu mau dengan rencana pemugaran San Siro yang dalam tanda kutip dijanjikan ya Mm-mm. akan ya jadi stadion modern lah, intinya bisa lah memenuhi tuntutan itu. Kenapa nggak mau? Kalau dia San Siro tetap jadi stadion kan daerah-daerah yang lain ini bisa dijadikan mall lah, hotel lah, apalah gitu. Oke. Jadi kalau saya baca, itu kan Mm-mm, sebenarnya gini, yang ditawarin itu kita disuruh beli, mm-mm. tapi udah beli diatur cuma bisa renovasi. Oke. Oke, yang Renovasi itu kedua kan adalah ngikut maunya dia kan karena dia sudah punya betul, apa itu namanya perusahaan apa namanya sih? we build, Ya We Build. Nah, ya kontraktor yang sudah ditunjuk. dia yang nentuin kan. Aneh sih Betul, memang. katanya gua udah keluar duit, kok gua yang diatur-atur gitu, istilahnya gitu lah ya, ngomong kasarnya ya. Terus yang ketiga itu daerah komersil ini kan juga tetap pendapatannya nggak cuma bagi dua sebenarnya, bagi juga Mm-mm. sama Pemda. Oh, loh kan kita dikasih Iya, beli itu yang 200 juta itu gimana dong? betul, betul. Karena balik lagi, yang dikhawatirkan Milan itu adalah daerah ini adalah daerah cagar budaya. Hmm. Jadi kita itu sebenarnya terbatas, terbatas untuk ya untuk bertindak lah istilahnya ya. Kita istilahnya beli, meskipun beli ya ini masih tanah yang dijaga Ah, pemerintah gitu, nggak bisa ngapa-ngapain. nanti takutnya udah beli tanahnya pas mau bikin mall izinnya nggak keluar-keluar. Betul. Atau jangan-jangan udah mau bikin mall, mallnya nggak boleh dua, nggak boleh 3 lantai, cuma boleh 1 lantai gitu. Kayak di Bali nggak boleh lebih tinggi dari pohon kelapa. Betul, betul. Ya itu yang kan kita Oh hanya secara gitu. bisnis itu merugikan sebenarnya. Iya benar benar benar. Makanya nggak heran, ya saya sih nggak heran pas baca, oh si udah masih mau lanjut. Tuh kita juga Hmm. Inter juga sebenarnya diem-diem masih mau lanjut. Karena sampai Mm-mm. detik ini kita diminta sama BP Sala itu kan bikin pernyataan komitmen Iya untuk iya tidak melanjutkan di Rosano. iya. Nah kan Antonello sama Marotta diem-diem aja. Nggak merespon sih ya, bilang iya aja Betul, enggak, bilang betul. enggak ya enggak. Iya, karena secara bisnis kita rugi. Tapi kalau secara Iya. jangka pendek 5 tahun, 6 tahun ya mungkin untuk branding ya, branding Mm-mm. klub Italia lagi itu bagus. Oke, ya masuk masuk. Gitu. Ngerti ngerti sekarang. Nah, dari gambar tadi kan kita udah lihat Pemda ajuin apa dan klub maunya apa. Oke. Mana yang lebih menguntungkan sih sebenarnya buat kita? Nah, Pemda itu sebenarnya tawarin itu adalah ini, Bli. Jadi Oke. kegiatan pemugaran, kegiatan urbanisasi ini ya sekitar 60 juta euro lah sebenarnya. Mm-mm. Itu ini sorry, ini terbalik. Ini ditanggung Pemda. Oke, terbalik ya ditanggung Pemda. Terbalik, Oke. terbalik, salah tulis. Justru yang 200 juta ini yang untuk area San Siro, stadiumnya sama ini yang tadi yang hijau-hijau itu nilai 200 Mm-mm. juta yang kita disuruh beli. Oke. Mm-mm. Ditanggung Inter dan Milan. Betul. Mm-mm. Jadi ini yang kita disuruh beli. Jadi Pemda itu cuma tanggung 60 juta euronya aja untuk Oke. pembebasan lahan lah istilahnya. Mm-mm, mm-mm. Nah, kalau kita bandingkan biaya, kalau kita bangun di Rosano sama renovasi San Siro, itu kurang lebih nggak jauh. Kenapa saya bilang nggak jauh? Contoh, Rosano itu kita sendiri 600 juta. Oke. Tapi di San Siro, kita udah keluarin duit 200 juta untuk beli area ini, kita juga harus keluar Mm-mm. lagi duit minimal 200 juta. Untuk renovasinya atau Benar, membikin baru betul, kan. Mm-mm. betul. Jadi kalau ini anggap dibagi sama rata sama Milan ya kita masing-masing sama-sama keluar 200 juta gitu. Mm-mm. Tapi kan di sini juga kita lihat dengan kita cuma keluar 200 juta ya pendapatan ya kita juga bagi dua. Iya. Betul ya. Belum Cuma lagi terus kalau kalau Pemdanya minta juga kan. betul distribusinya kan. Nah, itu yang masalah. Ya memang secara lokasi ya tadi beli juga udah ngomong kan jauh ya. Ya Iya. ini kan pinggiran Iya. Milan nih. Nah, pasti Mm-mm. transportasi nih yang susah nih. Kalau Milan di di San Siro udah enak. Komersil juga memang kita harus bangun dari nol lagi.
Mm-mm. Ya kalau di San Siro ya udah orang udah tahu lah. Kalau ke Milan pasti San Siro gitu. Nah, sponsor ini lebih fleksibel. Mm-mm. Karena kan kita stadion sendiri ya. Iya, Ya meskipun di San Siro juga udah. Tapi ya tetap sponsornya harus sama kakak tiri harus deal dulu nih. iya Maunya harus apa gitu. sama-sama ini. Betul. Kalau mereka Emirates, kita Qatar ya pasti ribut tuh. Oke, Ya kan ngerti. mereka Emirates kan. Kita kan Qatar nih. Kalau umpamanya anggaplah duit Timur Tengah masuk ya ini ya Mm-mm. agak susah juga di sini sebenarnya. Terus kemudian ya resiko cagar budaya ya di Rosano nggak ada. Kalau di San Siro ya itu pembatasan. Makanya ini yang Oke. susah. Jadi kalau dibilang 200 juta itu ya ini memang cuma daerah yang tadi saya lingkarin aja. Mm-mm. 200 juta ini. Oke. Pemugarannya Pemda keluar duit 60 juta. Tapi bangun renovasi 200 juta itu ya Inter Mm-mm. sama Milan yang harus tanggung. Iya, iya, iya. Nah, kalau kita ngomong ya estimasi pendapatan, Oke. kita nggak usah lihat yang bawah lah, kita lihat yang atas saja. Nah, ini kalau Mm-mm. kita bangun Stadion Rosano sama renovasi San Siro, itu kurang lebih sama. Makanya saya pernah tulis di grup tuh waktu itu pas lagi Opon Mm-mm. nanya kan. Saya bilang ya sebenarnya sama aja sih. Kalau renovasi Mm-mm. San Siro sama Rosano itu nggak jauh beda. Karena ada Iya, min plusnya ya masing-masing iya, tempat. iya. Yang membedakan itu kalau kita hancurin San Siro, bangun kembali. Itu Mm-mm. yang pasti 2 kali lipat. Tapi kalau antara Rosano sama renovasi San Siro ya kurang lebih sama. Ini makanya Inter sama Milan tetap pertimbangkan. Iya, iya. Ya, pertimbangan San Siro juga secara jangka pendek ya. Oke. Nah, kita bandingkan nih Mm-mm. antara stadium-stadium di luar juga nih. Oke. Jadi kalau kita lihat Rosano itu 600, San Siro itu 400. Kalau kita, nah ini kalau lihat kemarin Madrid itu, makanya Madrid lagi Anjir. pelit-pelitnya kan. Karena dia bangun itu 100. 1 miliar, satu Gila. miliar euro untuk bangun New Berarti itu Santiago masih bisa Bernabeu. ngambil Bape loh. Sepelit-pelitnya Madrid masih ngambil Bape juga. Iya, tapi pemain yang cedera semua kagak ada transfer segini. Nah, Tottenham juga sama nih. Tottenham gila ini, 1 miliar lebih juga. Wih. Cuma dia fungsinya itu bukan buat sepak bola doang. Makanya hebat sih jadi penggemar Tottenham sih. Mereka rela di milking terus ini. Karena Dani Levy itu bukan fokusnya Tottenham juara, tapi income. Iya. NFL ini NFL sepak bola American football. Iya, kan di Inggris juga ada. Mereka lebih ke kayak rugby gitu ya. Oh, rugby. Iya, iya. Ya, terus buat konser juga. Nah, kalau kita bandingkan pendapatannya ya, ini estimasi sih. Karena Mm, saya juga baca, saya ngambil benchmarknya aja gitu. mm-mm. Kalau Rosano kita bangun, itu mungkin balik modal itu kurang lebih 25 tahun ke depan. Oke. Kalau renovasi San Siro itu 22 tahun ke depan. Makanya saya bilang nggak jauh beda sebenarnya. Mau Rosano, mau renovasi San Siro, hayo-hayo aja. Karena untuk jangka pendek ya dua-duanya nggak jauh beda. Karena yang penting Oke. kita punya stadium dulu sendiri. Iya, yang penting punya aja. Yang penting punya dulu gitu. Ya, namanya kalau dilihat di sini, ya Santiago Bernabeu aja masih 16 tahun lagi nih. Dia baru bisa balik Mm-mm. modal. Kayak kemarin konser Taylor Swift aja kan dia keren banget kan di sana. Banyak konser Mm-mm. di Santiago Bernabeu. Oke. Allianz Arena paling cepat ya, kayak karena biayanya juga nggak terlalu gede ya. Betul, betul. Kalau yang Mm. itu nggak gede. Nah, jadi sampai sini ya sebenarnya udah terjawab sih, Bli. Mm-mm. Kenapa kita itu masih mempertimbangkan San Siro direnovasi. Kedua, di sini kan juga jelas biaya yang dikeluarkan apa aja Mm-mm. Iya. di sini. Dan juga kita udah tahu ya kalau kira-kira pendapatan dengan kondisi saat ini ya, artinya ya kita masih ikut Liga Champion, tapi nggak sampai juara lah, mungkin 16 besar. Itu ya Mm-mm. pendapatan
Inter di Rosano maupun Milan di San Donato sama di renovasi San Siro kurang lebih sama aja, nggak beda. Makanya ya 109. betul, makanya mereka itu ya nggak pernah menutup mata untuk proyek di San Siro lagi, karena manajemen Oke. tahu nggak jauh beda lah. Cuma untuk jangka panjang, kalau memang San Siro jadi cagar budaya, nah itu yang susah karena kita nggak bisa ekspansi untuk Mm-mm. sektor-sektor lain. Iya. Ya, itu yang masalah. Oke. Kalau masalah ini sekedar ini aja yang ngelantur dikit, Mm-mm. lokasi yang jauh itu aku pernah ketika aku di Jepang dulu kan 2 tahunan, ada suatu kan aku Hiroshima itu kan kota yang sudah Betul. sudah padat lah ya, sudah hampir nggak bisa ngapa-ngapain. Nah, yang menarik itu ada sebuah kompleks mall itu agak di pinggir, Mm-mm. sekitar mungkin 15 menit lah dari pusat kota. Tapi menariknya ada bus yang trayeknya itu memang ke mall ini aja. Kita bayar cuma 100 yen, dikit banget lah pokoknya. Dan itu bus itu tiap 15 menit selalu ada yang berangkat bolak-balik gitu. Mungkin kayak gini bisa ya kalau nanti Rosano itu. Kayak Kayaknya sarana susah transportasi beli. memang khusus ke sana aja gitu. Susahnya kenapa? Kalau di Jepang itu kita harus lihat culture-nya beda ya. Jadi saya Mm-mm. ada beberapa kali baca kayak, anggap Mm-mm. kita kayak beli nih, beli kan di Mm-mm. Singaraja nih. Mm-mm. Ya, kalau umpamanya masih ada, dia waktu itu ceritanya, oh ada transportasi lah. Dia jadi dari Singaraja itu pergi ke, anggap ke Buleleng gitu ya. Maka Buleleng itu sepi banget lah gitu. Mm-mm. Paling yang sekolah itu atau yang pergi kerja ke Singaraja itu 2 orang aja gitu. Atau 1 orang Oke. gitu. Itu tetap di Jepang itu akan kasih transportnya dibayar pemerintah. Sampai Mm-mm. orang itu lulus gitu. Mm-mm. Jadi Oh, iya. beda culture, bedanya itu Jepang itu ya mereka itu punya rasa tanggung jawab tinggi kepada masyarakatnya. Mm-mm. Nah, karena sedangkan kalau di Rosano, saya nggak yakin. Karena itu kan bisnis, pure bisnis. Gitu. Iya, mau nggak apa kayak nalangin dulu busnya Betul, betul, bolak-balik terus gitu ya. betul. Kalau yang Jepang Heeh. tuh memang beda gitu. Kalau kayak Indonesia aja, kayak ini saya nih naik busway. Heeh. Daerah sepi bisa tunggu 30 menit, 40 menit beli. Bukan 15 Belum menit ada lagi, juga empat loh. puluh. Oh, oh gitu. Iya, kalau Jepang itu memang unik karena dia beda budaya ya. Dia punya budaya Iya. yang bagus menurut saya. Heeh. Selain filmnya yang bagus ya beli ya. Film kan, film normal Iya kan ini maksudnya. film-filmnya, film horornya Iya, bagus. horor. Film Jepang banyak kan aneh-aneh, serius. Nggak film normalnya kayak aduh, Iya, aneh lah ini. punya Oke, lanjut. ada Sorry, ini. sorry ngelantur tadi. Nggak apa-apa. Udah sih sampai sini aja. Jadi Hmm. memang apa yang mau dijelasin itu ya kita itu sebenarnya ya mau ambil Rosano maupun renovasi Mm-mm. sebenarnya sama aja. Jadi Interisti juga harus ngerti sih apa manajemen itu kayak oh tarik mundur ya. Karena dua-duanya itu Mm-mm. punya istilahnya apa ya? Ya sama aja, sami mawon, Bli. Iya. Beda cerita kalau kita hancurin San Siro sama bangun baru. Makanya yang waktu itu kan kalau bangun baru itu kan dibilang Inter dapat 200 juta euro setahun, Milan juga Mm-mm. 200. Jadi Wih. potensinya itu 400 juta euro, Bli. Iya, bener, bener. Tuh, jadi kalau di sini kan San Siro renovasi potensi 200 jutaan. Mm-mm. Rosano juga kita 100 dan ya San Donato juga 100-an ya cuma dapat 200 saja. Mm. Hanya San Siro yang konsep awal itulah yang memang bisa kasih untung 2 kali lipat sih. Iya, masalahnya mereka nggak mau lepasnya. Aduh, aneh Betul, sih. betul. Itu yang makanya sampai detik ini itu Inter sama Milan itu masih ngotot itu adalah bangun stadium di sebelahnya, bukan renovasi. Oke. Tapi itu pun dengan catatan bahwa ketika membangun stadion di sebelah ini tutup dulu bro biar kita besar, Boleh, boleh. Oke. biar ini wajahnya biar Ya. kelihatan gantengnya.
Nah, maksudnya Tengah Bauer. itu pun kan seperti yang Bro bilang tadi, walaupun bikin stadion di sebelahnya San Siro itu cuma akan jadi jangka pendek aja, Betul, karena cuma bisa bikin stadion doang, nggak bisa bikin apalah mall, tempat betul. apa gitu. Hmm, Sekolah, rumah sakit, kayak hmm, kayak Juventus itu kan dia bangun rumah sakit, dia hmm, ada sekolah, ada perkantoran juga. Tuh memang keren dia konsepnya. iya. Berarti ini juga ini bawain pertanyaannya Om Bon, sebenarnya keuangan Juventus itu seperti apa sih? Kan mereka ada masalah kayak kena apa plus Valenza. Jadi kan kita ngira, oh jadi sebenarnya Juventus itu miskin ya. Tapi tahu-tahu tetap aja belanja pemain banyak, mereka beli Kabal dengan gampang ya walaupun sekarang cedera lagi. ACL ya kalau nggak salah ya. ACL Kasihan lagi. banget. Aduh Iya, kok kasihan aduh. banget Bremer cedera kan dan kebetulan ini kebetulan apa enggak sih kok dua pemain yang ditikung dari Inter ACL. Sebenarnya Iya kalau sih. yang Bro tahu gimana sih keuangan Juventus ini? Kok kayaknya mereka royal banget belanja. Betul, betul. Jadi gini, kenapa dia plus Valenza? Jadi kalau diingat podcast Mm, sebelumnya kan dia itu masih ada hutang ya, masih ada hutang mm, untuk mm. sisa renovasi stadion. Oke, Nah, hutangnya itu jatuh tempo itu tahun lalu, musim lalu, lebih oke. tepatnya. Jadi secara keuangan, musim ini dia akan bisa lebih belanja banyak. Karena hutangnya itu udah dilunasin. Oh, Itu satu. gitu. Yang kedua, dia itu kan lepas. Dia kan loh, dia lepas pemain-pemain bergaji tinggi. Mm-mm. Szczesny aja dilepas gratis. Rabiot. Iya. Dia Oh berani kan iya. ya. Iya ya. Karena itu Oh dia betul. menambah Heeh. anggaran dia untuk belanja. Jadi nggak heran Kayaknya duit dia kayak momentumnya nggak pas habis-habis. juga ya. Betul. Momentum dia ganti pelatih Mm-mm. sekaligus dia ngerombak pemain karena aku kan sempat baca Juventus itu memang pengeluaran belanjanya paling gede tapi Mm-mm. jualnya dia juga banyak sehingga Betul. ternyata aku juga terkejut lihat di transfer market itu kalau yang duit yang benar-benar dikeluarin itu cuma sedikit aja lebihnya dibandingkan Inter. Iya, nggak nyampe 10 juta euro, tahu saya. Selisihnya Dikit. kan ya. Heeh. Iya, selisihnya dikit antara jual pemain sama beli. Jadi dia cuma Iya. istilah ya keluar duit 10 juta euro. Itu belum termasuk gaji yang lebih murah. Gaji yang Kan lebih murah karena Vlahovic pemainnya juga, muda-muda kan? betul. Terus Vlahovic kan diminta turun gaji juga tuh. Iya, Nah, Flavinya nggak mau tapi. kayaknya mau sih. Nggak mungkin nggak mau sih. Nanti akhirnya mau lah. Terus terus Pogba kan Karena juga nggak karena perform juga dia ya. betul nggak perform. Terus Mm-mm. Pogba juga kan. Pogba Pogba kan dilepas kan aku baru baca sekilas di terminate betul. kan. Dia di terminate kan Pogba nggak dibayar gajinya juga karena kesalahan sendiri kan. Kena ban. Oke. Ya Juve nggak bayar. Terus yang Mm-mm. ketiga ya gaji Chiesa juga lumayan tinggi kan. Iya. Jadi ya I- dia itu duitnya ya karena itu satu ya karena mm-mm. dia beban utang stadiumnya udah lunas. Kedua dia juga Mm-mm. apa regenerasi tim termasuk struktur Mm-mm. gajinya. Ketiga itu ya pendapatan dia beli. Mm-mm. Pendapatan dia Pendapatan itu dari di sektor stadion. sepak Wah. bola, di luar sepak bola itu meningkat Lewat terus. Oh ya, bro sempet tunjukin itu kan kayak ada wilayah perkantoran segala macam itu. Betul. Jadi Eh, nggak heran. ah, Terus keempat ya mereka kan tahu musim lalu agak ngerem itu karena mereka nggak kompetisi di Eropa. mm-mm. Iya. Tahun ini kan dia dapat jatah Liga Champion, juga dapat Mm-mm. duit dari Piala Klub kan. Oh iya betul. Ya sama Ah, kayak kita lah. ngomong-ngomong bro kan dirimu sempet nyenggol Chiesa juga. Nah ini kan Inter berminat nih sama Chiesa. Kalau dirimu setuju nggak bro? Ini di luar keuangan sekarang. Saya sih nggak setuju beli pemainnya. Kenapa Karena nggak setuju? Kan kemungkinan dapat murah. betul, tapi dia kalau untuk konsep permainan kita nggak cocok. Kan Hmm, gini, dia itu kan secara postur tuh kecil ya. iya. Dia itu eksplosif banget kecil. Mm-mm. Dia itu mau main di posisi mana? Fratesi aja susah masuk inti. Hmm. Kalau Chiesa Kan mau bisa jadi main, striker. Jadi betul. striker kan? Dia second striker kan. Second striker dia mau ganti siapa? Gantiin Lautaro. Iya. Iya sih. Iya, Siapa tahu nggak bisa mungkin. dididik jadi striker murni. Betul, Kayak ini, kayak Turam kan aslinya winger. Sekarang jadi betul. center forward loh.
Tapi Thuram kan posturnya tinggi mendukung Oh bola iya benar. vertikal Kalau kita. iya ya dari postur memang mendukung Betul. sih ya. Coba kalau Lautaro Chiesa itu udah kayak zaman Argentina tahun 2000-an. Hmm. Itu striker depannya itu Aguero sama apa satu lagi yang pendek itu. Messi, Ya, sama Messi. Tevez, oh iya pendek-pendek Tevez, semua ya iya. Tevez juga. Tevez, Eh, Aguero pendek. Gimana bola atas? tapi Lautaro pendek-pendek gitu kan hebat bola atas. Malah dia Iya, lebih bagus dari Thuram loh. betul. Nah, kalau Chiesa, Hmm. Chiesa kan kalau di Juve lihat itu karena ada Vlahovic. Iya, ya jangan dikasih sundul-sundulan. Ciesa suruh suruh ngejar bola. Suruh jadi back kiri aja ya, Iya back sih, kalau kanannya. aku kalau ngelihat dari pertimbangan masuk ke skema permainan memang kayak kurang masuk sih. Kalau Betul, dia dididik jadi wingback juga nggak mungkin bisa kayak Perisic. betul. Belum Kecuali lagi kita kaki main, kaca. betul, kecuali kita main 4-3-3 beli, mungkin masuk. 4-3-3 atau 3-4-3 ya. Betul. Kalau Iya nggak 3-5-2 masuk. susah itu. Nggak masuk memang nggak Sama masuk. Dundum aja kalah itu kayaknya. Kalah jauh jauh jelas kalah. Kita kehilangan back satu di kanan berarti kalau masukin Ciesa di sana. Iya, jadi agak susah memang. Makanya Fratesi aja kan susah ya masuk Hmm. skema Inter itu. Ya Kalau karena itu sih. Fratesi kayaknya aku sempat siapa ya yang sempat bilang kalau Fratesi masuk jangan pakai dua striker, pakai satu striker aja. Betul. Kita numpuk gelandang gitu. Iya, kita 3-4-1-1 udah nggak dijalanin. Iya. Iya. Oke, mantap sekali bro. Terima kasih banyak. Ini jadi menyita waktunya bro sampai jam 11 ini. Nggak Di sana apa-apa, jam nggak 10 at apa-apa. least ya. Jam 10. Oh iya iya iya. Oke, ada Nggak lagi bro apa-apa. yang mau disampaikan sebelum kita akhiri? Dia ada pertanyaan apa lagi? Enggak sih tadi titipannya dari itu aja Om Bon soal ya emang bikin heran keuangan Juventus tapi kan sudah dijawab bahwa ternyata hutang mereka sudah tahun lalu. Tuh, Berarti kemungkinan dalam tahun-tahun ke depan ini Juventus akan lebih menggila lagi belanjanya ya. bisa jadi. Tergantung Ju- dia musim ini posisinya apa, beli. Kalau saya Mm-mm, konsisten dari awal yang saya podcast sebelumnya, saya bilang mm-mm. musim ini saingan berat kita Juventus. Iya, Ya, sampai akhir tahun itu, sampai akhir musim juga tiga besar itu menurut saya ya Napoli, Inter, Juve. Itu Juventus. ketat banget. Nakal, kenapa tidak memperhitungkan AC Milan? Aduh, Anda itu bikin orang tersinggung nanti. kakak tiri itu udah spesial di hati. Itu ada sendiri posisinya. Setidaknya masih di empat besar. Abi. Aduh, kalau antara Napoli dan Juventus menurutmu lebih berat mana, bro? Juve. Kalau Juve itu saya Hmm, tetap yakin top dua besar, beli. dua Kalau besar. Napoli masih bisa tiga besar. Kayaknya aku sempat ngomong sama si Rangga, katanya Napoli cadangannya jelek banget katanya. Ya, jauh. Beda kualitas. Hmm, iya. Nanti Mungkin kalau mereka Conte begitu ada yang cedera langsung bisa susah. menyungsep ya. Nyungsep. Kayak apa musim pertamanya Conte lah di Inter juga gitu. Mm-mm. Intinya kuat, cadangannya Iya. Gagliardini. Waktu itu kan belum sebagus akhir-akhir itu kan Gagliardini. Iya, Masih mau lari lah dia. masih lari ya. Tangannya Vecino cedera terus. Terus sisanya Gagliardini. Iya. Kalau Oh, Victor Moses di Januari nggak masuk sama Ashley Young ya kita juga susah juga waktu itu iya benar, wingback. benar. Heeh. Jadi Satu Napoli lagi deh memang terakhir bro. boleh. Atalanta, gimana menurutmu tentang Atalanta? Ini kok aku ngelihat Atalanta waktu lawan Napoli gila superior banget loh. Atalanta itu dari dulu tipikalnya begitu kan. Dia itu Mm-mm. mainnya itu apa serang melulu beli. Iya benar. Pertahanan dia jelek. Kalau dia itu high press terus kan. Gak Iya. heran dia lawan Napoli yang backnya Napoli sekarang siapa ya? Kan Juan Buongiorno, Jesus, buongiorno. Rafa JJ Marin udah sama udah si jarang Nathan main. loh. Jarang main ya. Nah itu kan nggak ada back yang Hien lagi bagus. Hien Hien apa ya. Hein? Heeh. Ini ya. Jadi kan di orang itu kalau fast break itu nggak ada yang kuat bola atas. Kayak Kim Min-jae begitu. Heeh. Nggak, Terus aku kedua yang lari herannya, cepet. heeh. Aku heran Atalanta lawan Napoli itu kan Napoli adalah tim yang ngandelin serangan balik. Aku terus terang ngira Atalanta bakal dihajar sama Napoli. Tahu-tahu malah bukan hanya mereka menang, tapi 3-0 menangnya.
Ah, Belum iya. padu beli. Low blocknya Conte belum masuk. Bel Makanya nggak heran Atalanta juga kalahin Xabi Alonso kan. Hah? Kalahin Ada siapa kalahin dulu? Xabi. Iya musim Oh, lalu kan. maksudnya di Iya Europa League. Oh, ya ya Europa ya, League benar. ya. Heeh. Jadi karena mereka mainnya eksplosif. Inter bisa Iya. kalahin mereka karena kita low block. Kita itu Mhm. padu banget low blocknya. Iya. Iya, aku nggak nyangka sih waktu itu bisa sampai 4-0. Walaupun waktu itu kan cedera ya. Siapa waktu itu cedera? Lukman aja kayaknya cedera waktu itu. Ada dua pemain inti mereka cedera seingatku pas lawan Inter. Jadi mungkin ya adalah sedikit faktor faktor ininya ya, faktor lucknya ya. Ya tapi ya nanti habis Januari ya harusnya Napoli makin beringas. Karena kan harusnya adaptasi Hmm. taktiknya udah oke. Belum lagi mungkin mereka beli pemain lagi ya, Napoli. Betul. Nah kalau Inter kan nggak mungkin beli nih. Kalau mereka masih ada kemungkinan Januari beli. Ada katanya itu si gelandangnya Verona siapa? Apa? Aduh siapa namanya itu? Pokoknya Pemain muda beli. iya pemain muda di LP juga karena Eh, manajemen banyak yang mulai nggak puas sama Slani katanya itu. iya. Aslani udah susah lah. Tahun Kayaknya ini udah tahun mentok ini ya, terakhir hanya nggak kembang dia. nggak berkembang. Kalau Mendingan beli dipinjemin Baldanzi ya daripada itu. Baldan itu yang mana ya? Empoli juga. Baldan si. Kayaknya dia kan sempat main sama Aslani kan masih di Empoli. Betul. Ya makanya Kayaknya saya waktu juga itu heran. bagusan Aslani tuh. Awalnya dulu Aslani itu saingannya itu sama si Ricci. Ricci itu dari Empoli, Riccinya ini Torino. iya yang lagi diincar sama City kan? Betul. Itu Oh, dulu, makanya dulu itu harusnya kita incarnya Ricci. Aslaninya tackle ke gawang kita malah Aslani iya. yang Tapi memang waktu itu mainnya bagus bro Aslani bro. iya, Nggak, eksplosif aku masih banget kan. percaya lah Aslani. Siapa tahu dia didorong ke depan jadi CM, jadi center mungkin bisa. Kita lihat aja nanti, oke? Ya, semoga lah. Ya Oke, paling kayaknya itu yang dulu. mau Sorry. disampaikan satu sih yang terakhir mungkin. Mm-mm. Inter itu eh, bisa jadi tahun ini untung. Bisa Karena kan jadi. kalau Oke. iya, karena satu kita itu kan kemarin ruginya itu sisa dikit ya. 30-an ya, kalau nggak salah. Betul. Itu Mm-mm. karena satu itu bunganya Optik kan udah nggak dihitung tuh, udah dihapus. Oke, ya. Kedua itu kenapa kita 30? Hmm. Karena kita di 16 besar UCL. Mm-mm. Terlalu pagi kita Terlalu sampai. pagi. Jadi kalau musim ini saya bilang musim ini justru permainan Inter yang paling nunjukin mental juara, Bli. Kalau saya lihat Mm-mm. kan di grup itu pada ngeluh kan. Mm-mm. Inter itu kok gampang kebobolan dan lain itu. Mm. Kalau saya malah lihat tahun ini itu masalah Mm. mental di Inter. Gimana Kita itu itu gimana? nggak perlu main cantik. Ugly win juga Mm-mm. nggak apa-apa. Yang penting konsisten. Mm-mm. Kalau saya lihat ini konsisten banget. Kita aja berani Dan sekarang rotasi kita di mulai konsisten memang ya, ya. tuh. Dan kita berani rotasi loh di UCL. Wih Sampai gila Arsenal aja itu. komplain. Itu si Mika Richard yang Iya. komplain kan. Ini nggak respect katanya. Masa pakai 5 pemain cadangan? Cadangan juga bisa pemain inti itu. Makanya kita Aduh, itu bener-bener. kuat. Jadi kalau tahun ini kita bisa setidaknya sampai 8 besar UCL aja. Terus juga Hmm. kita di Piala Dunia antar klub itu bisa lanjut Oh ke babak iya, berikutnya. iya, Udah pasti. Untung kita. iya. Tambah aku lupa ada Piala Dunia antar klub lagi ya. Betul. Jadi Kayaknya kakak udah hampir tiri pasti dah untung kita. tahun ini untung. Tahun depan kita bareng kakak tiri untung. Oke, Iya. ya kita aminkan aja dulu. Kita aminkan aja. Harusnya untung. Oke, ada lagi nggak bro? Udah itu aja. Udah Oke, malam juga. oke, itu dulu ya. Terima kasih banget buat Bang Sama-sama. Snator. Lagi-lagi aku menyita waktunya. Nggak apa-apa. Lagi Nanti jangan kalau ada yang kapok-kapok ya. nggak apa-apa. Nanti kalau ada yang lebih spesifik mau bicara soal stadium yang lebih spesifik boleh atau mau bicara satu klub yang lebih spesifik lagi boleh. Oke, Kalau mau ya. kulik pendapatan Juventus lebih dalam lagi juga boleh. Pi. Oke, nanti buat Ngomla itu, karena sekarang Ya. mulai mulai banyak yang nonton Ngomla di luar Inter gitu. Kalau Mm-mm. sebelumnya kan yang dari Ngomin banyak yang hijrah ke sana, sekarang mulai banyak Oke, di luar mantap. Intristi. Oke, oke. Mana tahu bisa apa jadi pundit ngomla gitu ya.
Ah, boleh boleh kalau mau. Oke, aku akhiri dulu sampai di Oke, sini. Ciao ya. guys, sampai Thank you. jumpa.